Bigetron Alpha versus Aura Fire. Dengan perberadaan dari seorang Sin yang membawa Farsha, namun Novaria di sini yang akan dimainkan oleh Shanghai juga akan memberikan pressure dengan adanya satu buah meteor dan juga recall, tapi Sin akan memberikan sedikit pressure saja, ngepok damage aja ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sembari Sorizo sudah melakukan invasi ke area jungle dari Aura Fire. Ya, early pressure dari Bigetron Alpha sangat masuk akal sekali, apalagi dengan hadirnya Grok, Faramis, ini dua hero yang clear wave-nya cepat banget. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti tiba-tiba ada rotasi entah ke XP lane, entah ke arah gold lane, karena mau bagaimanapun Super Fin dan juga Super Key ini bakal lebih memaksimalkan clear wave dalam kurun waktu di bawah 3 detik. Oke, tapi kayaknya aku melihat di sini Aran agak cukup nyaman bermain di MPL ya, walaupun ini adalah debutnya dan silakan emblemnya Profesor. Wah, untuk emblemnya seperti biasa, Pakito dengan Fighter, basic common untuk Uranus. Dan kalau kita melihat dari mid lanernya, dua-duanya sama-sama menggunakan Mage Emblem. 4 Tenacity juga diamankan. Dan jangan lupakan bahwa ada agility dari masing-masing pemain. Dan ini 2-2, jadi masih imbang untuk rotasinya. Tapi yang paling lebih penting adalah yang membawakan satu lagi agility adalah Super Fin. Jadi roamernya akan lebih diunggulkan dari segi rotasi untuk Bigetron Alpha. Alright, di depan sana para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk memaksa Fan menggunakan retribusinya, tapi ternyata dari Sir Super Ken yang lebih trigger. Dan menurut perlihatan saya, Hai yang mendapatkan purple buff ini akan membuat Fan agak cukup struggle. Rotasi yang dilakukan menuju ke arah top lane mungkin agak sedikit terlambat. Dan bahkan depan sana Aran terperangkap sedikit oleh Super Ken. Super Sorizo coba untuk melakukan following up. Tapi nampaknya para pasukan dari Aura Fire, mereka tidak mau terlalu engage oleh para pasukan Bigetron Alpha, Profesor. Iya, Turtle udah mulai di setup dan kalau kita lihat untuk saat ini masih belum ada yang benar-benar mengendalikan secara maksimal. Lihat tim fight-nya Momo-chan. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat ini dengan clear cepat dari Bigetron, mereka bisa aja melakukan kontes ke arah turtle ya. Tapi ternyata retribusi diamankan oleh Fan. Lagi-lagi memegang retribusi terhadap Turtle tertinggi. Berhasil didapatkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka gagal untuk mendapatkan Turtle pertama mereka. Oh my god. Super Sorizo, ternyata mereka akan membuat Aran agak cukup kebingungan. Membuat Aran tidak bisa melakukan sedikit bantuan terhadap purple buff yang dimiliki oleh para pasukan dari Aura Fire. Bahkan Vader ST tadi keluarkan. Super Ken masih ada cross altar. Depannya para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka mendapatkan Fan. Super Ken still survive. Para pasukan dari Bigetron Alpha ada first blood. Diamankan Sorizo, Profesor. Wah, ini permainannya agak sedikit berbeda ya. Bigetron Alpha mereka malah menutup Fan-nya, Momo-chan. Mereka tahu persis bahwa Fan akan menggunakan retribution ketika Turtle. Dan setelah Turtle barulah mereka engage ke dalam purple buff-nya. Purple buff-nya pun didapatkan oleh Super Ken. Artinya apa? Artinya Turtle kedua, Super Ken akan lebih berani untuk melakukan kontes nantinya. Iya, kalau ngomongin masalah Aran, gimana caranya dia untuk memotong laning di atasnya, itu tinggal dari gimana caranya Sorizo melakukan rotasi cepat. Dia coba untuk invasi ke area jungle yang dimiliki sama Aura Fire. Kalau mereka bisa tumbangin Fan, itu merupakan satu bonus sebenarnya untuk Bigetron Alpha sendiri. Dan bahkan dari Mirbless! Mirbless. Mirbless or Mirkers kali ini. Mirko memilih ke arah Aura Fire dan bahkan seluruh caster menuju ke arah Bigetron Alpha. Dan Aura Fire kali ini harus membuktikan kalau prediksi para caster itu salah, Profesor. Ya, itu aku setuju banget. Karena untuk sekarang, kalau kita melihat dari bagaimana cara Novaria ini yang bakal bener-bener ngebukain semua map, ini bisa mematahkan setup dari Bigetron Alpha loh. Ini mapnya jadi terang banget sebenarnya untuk Bigetron Alpha karena lagi-lagi mereka bawa Grok, mereka bawa Uranus, tapi Fan Oke, Fan bakal coba melakukan all in terhadap Sir Fin. Langsung ada Estate Super Key, will survive. Masih coba untuk bertahan, T-Fight yang mau langsung buru-buru tapi Super Saken is coming up. This Captain Super Saken speaking nampaknya nggak ready to take off. Dia lebih melakukan sedikit trigger disiplin dan point kill yang didapatkan tanpa harus ada crossbow of tank, Profesor. Wah, itu crossbow of tank yang benar-benar dia tahan karena sengaja balik lagi. Ada 3 detik lagi sebelum Turtle muncul. Dan ini yang tadi udah sempat kita mention. Bahwa memang dengan engage ke arah purple buff bakal menjadi jawaban bagi Super Ken nih Momo-chan untuk setup duluan di Turtle yang kedua. iya, dan bahkan ngebuat Arannya mau nggak mau ke distract dengan pergerakan dari seorang Sorizo. Dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang kedua. Wah, konvertasi dari gold yang mereka dapatkan dari point kill, dari purple buff, dan bahkan sekarang dari Turtle. Yang benar-benar mungkin selisihnya satu sama, tapi lihat pelan-pelan Bigetron Alpha akan unggul dari segi level. Ini kalau kelihatan dari heat mapnya Sorizo, dia cuma berfokus di area X9 sampai ke arah purple buff aja. Karena mereka mau mempressure Aura ini yang sebenarnya kuat banget untuk di area early-nya. Mereka nggak menutup semua kesempatan dari Aura Fire yang dimana mereka akan fokus untuk Fan-nya lebih bisa dapetin farmingan dengan cepat. Tapi itu nggak terjadi karena Bigetron Alpha mereka udah tutup semua aksesnya. Invasi ke area jungle sehingga ngebuat Fan-nya nggak akan nyaman. Iya, dan baru di menit yang kelima Aran melakukan pressure terhadap jungle dari Bigetron Alpha. Lihat, dia mencoba untuk mengambil dari orange buff-nya agar nantinya level dari Super Ken dan juga Fan ini bisa kesusul. Mau tidak mau itu yang
satu-satunya bisa dia lakukan. Dan itu adalah opsi terbaik dari yang terburuk. Ya karena nggak ada lagi yang Nggak bisa ada lagi. dilakukan. Pertama, kalaupun dia udah dapetin orange buff, aku lebih prefer dia cutting di arah top lane. Kenapa? Itu akan ngebaik center, lihat di arah bottom lane. Heaven Spin dikeluarkan, juga ada suara cross. Masih ada crowd out, Super K, dapat sana Super Fan. Mungkin soal itu semua, this is Captain Super Saiyan speaking. Tapi damage-nya tidak terlalu cukup. Melakukan wild charge di arah bottom lane, tapi nampaknya retribution is coming. Kemudian juga ada Hai, Van gagal menyelamatkan Hai. Satu poin kill didapatkan. Pertukaran antar roamer tidak terlalu berarti untuk Bigito Nova, tapi ini berarti sekali untuk Aura Fire. Setidaknya Pakitonya bakal bisa melakukan clear minion di arah top lane dan mendorong laning jauhnya, Profesor. Ya ini dia yang tadi udah sempat kita mention bahwa dengan gold yang cukup ya. Karena apalagi unggul 1000. Lihat Aran. Dia benar-benar unggul bahkan lebih daripada Super Sorizo. Dan untuk saat ini hanya dia satu-satunya yang unggul dari segi goldnya. Namun kalau kita lihat dari Super Saiyan, dia harus cepat mungkin melakukan sebuah pattern farming yang lebih aman. Karena dari tadi kayaknya gerakan Aura Fire menuju ke arah gold lane terus kayaknya nih Momo-chan. Iya, karena pressure-nya mereka tahu mereka nggak bisa ambil area atas di area purple ke atas. Tapi mereka bisa pressure di area orange buff dan juga gold lane dari seorang Kabuki. Jadi memberikan Kabukinya space yang cukup banyak di babysit. Biar seakan-akan Super Saiyan ini yang justru ke pressure. Dan mereka melepaskan purple yang nggak apa-apa, Van nggak dapat. Tapi at least mereka bisa memberikan setidaknya strategi yang lebih matang. Di mana mereka nge-pressure Saiyan ya. Oke, mereka sudah pressure Sakennya. Sakennya juga kali ini belum mendapatkan keuntungan, walaupun dengan 1 point kill, tapi lihat dari seorang Kabuki juga tidak terlalu tertinggal jauh. Sedangkan para pasukan dari Bigito Nova, mereka udah standby on position untuk ke arah depan. Berarti bisa didapatkan oleh seorang Super Ken! Lihat adu retribution kali ini ditunjukkan dengan sangat baik. Para pasukan dari Bigito Nova bahkan tidak ada satupun yang kehilangan point kill. Tapi Van, depan sana udah ada Heaven Spin. Mereka harus coba mundur, tapi terperangkap. Hai! Tertarik! Tidak bisa selamat, sedangkan Super Ken di depan sana masih mau lebih. Sin menjadi pilihan utama. Apres Ward tidak memiliki damage, membuat para pasukan dari Aura Fire masih bertahan di arah bottom lane, Profesor. Wah tapi kalau misalkan tadi Watch sadar ya. out! Watcher? Oh my god! Mereka masih mau lebih! Finn! Nampaknya gagal untuk bisa membuat momen karena tidak jadi terpick up, Profesor. Oke, damage-nya kurang dan kalau kita lihat tadi ada beberapa miss juga dari segi kalkulasinya. Namun, lagi dan lagi dari setup Turtle tadi, mungkin aku bakal mention dikit Momo-chan bahwa Super Ken tidak menggunakan Retribution. Dia hanya memanfaatkan pasif dari Retribution-nya saja. Dia tidak pakai Retribution-nya di sana dan bahkan Retribution-nya baru dia gunakan untuk menangkap Hai tadi di bottom lane. Iya, dibikin efek slow biar Hai-nya ini nggak bisa kabur dari kejaran pemain-pemain Bigito Nova. Yes. Dan kita tahu Hai bukan bawa roamer yang benar-benar pure tanky. Dia bawa hero damage yang dimana kalau dia sampai keculik, ini tentunya tidak akan ada satu pemain yang bisa ngejaga sisi depan dari pemain-pemain Aura Fire. Dan mereka harus maksimalin Arannya. Tapi lihat Aran menjadi player terkaya, players gold by UBS Gold di sini, B. Wah, ini benar-benar jadi pertanyaan sih dari tadi ya. Kita lihat Aran benar-benar nge-cut banyak banget lane. Tapi lihat di arah bottom lane, Aran tidak bisa selamat kembali karena this is Captain Super Saiyan speaking dan ternyata Aran mematahkan ekspektasi saya. Aran still survive in the bottom lane. Lihat dia mainkan sosok range-nya. Kenapa? Karena sosok jarak yang jauh membuat crossbow of tank putus dan itu adalah salah satu titik termahal ketika tim fight jarak top lane. Super Saiyan gak memiliki crossbow of tank for this time. Ya, itu bakal jadi informasi yang mahal. Mahal. Dimana Saiyan gak akan memiliki satu-satunya ultimate yang bisa menumbangkan pemain-pemain dari Aura Fire. Dan Aura mereka harus maksimalkan hal tersebut. Apakah mereka mau culik ke arah Sorizo, tapi sepertinya bukan target yang diinginkan, Be. Wah, target yang kayaknya harus diubah sih. Kalau misalkan Super Sorizo kayaknya nggak dulu. Mendingan engage ke arah Super Queen atau bahkan Super Ki dulu agar damage-nya cukup dan bisa ada eksekusinya. Jangan lupa, Aran sekarang udah punya level 12 dan untuk dari segi damage, dia punya double jab. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan ketika pick off-nya berhasil. Oh, Super Fin dia mendeteksi Aran di depan sana bakal menjadi satu buah hal yang bisa ditumbangkan. Tapi ternyata buying time terlalu panjang. Aran membuka crossbow tank, tidak mau dipaksa. Super Saiyan termasukkan dari Aura Fire memilih untuk mundur terlebih dahulu. Aran melakukan buying time saat wow! Hai, lihat Astra Recall menutup hari dari Super Fin. No Super Fin, no wild charge, no cover, no roamer di Bigito Nova. Ini harusnya menjadi kelemahan dari titik Bigito Nova dan mereka harus nge-buying time kalau mereka memaksakan. Tapi Aran kembali bersinar di dalam debutnya. Walaupun kita lihat permainan dalam under kondisi Aura Fire, tapi Aran ini bermain sangat confident dan bagus banget kalau menurut saya. Gimana, Profesor? Tarik ulur, itu kuncinya sih. Iya. Bigito Nova benar-benar terkena tempo tarik ulurnya dan bahkan Aura Fire ketika mereka di all in Arannya, lihat Arannya masih survive dan bahkan Momo-chan mungkin setuju sama aku kalau misalkan Super Fin duluan nih yang di pick off. Betul. Itu jawabannya. Setuju banget sih, mereka nggak bisa ngincer ke arah Sorizo. Bahkan Ki yang punya Cloud Altar ini nggak bisa diincer
menjadi target pertama untuk Aura Fire. Gimana cara mereka numbangin garda terdepannya biar nanti nggak akan ada yang bisa nge-cover pemain-pemain Bigetron. Tapi Overdo SX telah dikeluarkan, Kabuki stand by position, Super Sorizo, straight up, that's the one shot! Dan Super Fin masih dapat dihalau, langsung ada Adu Retribution! Kali ini nampaknya didapatkan oleh seorang President. Walaupun begitu, Aram akan coba ditarik kembali para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka berhasil mendapatkan Fan, Nova Adu Retribution, Red Rapat from Kabuki gagal. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk menahan, meredam terlebih dahulu dan bahkan mereka ingin menggerogoti jungler dari Fan, Profesor. Wah, ini sebenarnya kalau yang kita lihat dari tim fight tadi, Heavy Spin-nya ketahan dan bahkan Super Fin-nya juga benar-benar ditahan di tengah-tengah dari Pit Lord-nya. Dan Super Key, dia adalah kunci dari tim fight-nya karena dari tadi benar-benar on point dari segi ultimate-nya. Dan jadi nggak ada korban untuk Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan seakan-akan planning dari Aura Fire yang pengen numbangin Finn sebagai target utama mereka itu dipatahkan dengan kill alter yang dimiliki oleh seorang Key di sini. Itu dia. Mereka tahu Fan udah ngeluarin heavy spin, mereka tinggal gimana caranya adu retribution dengan seorang Fan-nya. Tapi ketika Fan-nya tumbang di tangan seorang Super Ken, tentunya Lord akan jatuh dengan bebas di tangan Bigetron Alpha. Dan Lord sudah di tangan Bigetron Alpha, sekarang mereka tinggal mendorong dari 3 lane yang berbeda. Tapi kalau melihat dari posisi Bigetron Alpha, mereka nggak mau komit di arah bottom lane nih Profesor KB. Wah, tapi kalau boleh jujur ya hati-hati sih sama dire hit-nya high. Makin lama ini damage-nya bakal makin meledak dan bayangin Super Fin aja tumbang di arah river. Kalau misalkan nanti makin ke arah late game, high makin punya damage, jangankan backliner, frontlinernya pun bisa hilang Momochan. Ya, tapi itu jadi mungkin pedang bermata dua kalau hanya sampai tumbang duluan. Gitu dia. Tim fight akan menjadi 4 melawan 5 dan mau nggak mau mereka akan memaksimalkan keberadaan dari Aran yang harus memotong sisi belakang dari Bigetron Alpha untuk mengincar ke arah Ki atau ke arah Fin-nya. Oke, tapi kalau dapetin high kayaknya masih jauh banget dah. Kalau menurut aku kayaknya nggak bakal bisa didapetin high dari awal seperti ini. Kalau mau, mereka komit ke arah Aran, tapi pastikan Aran tumbang. Aran tumbang, laning jauhnya mainkan, mereka ambil Lord lagi. Kalau ini mungkin mereka akan cukup punya waktu yang sangat mahal. Karena Lord 12 balik lagi sekarang, dan itemnya silakan Profesor. Tapi kalau dari item ya, aku nggak begitu 100% setuju kalau misalkan emang Bigetron Alpha harus all in ke arah Aran. Karena mau dilihat dari itemnya aja, dia modal Bloodlust Axe. Dan sekarang dia punya Domi, punya antivirus di Oke, Watchers with Flicker! Kabuki yang menjadi target utama. Masih ada Flicker depan sana. Rico dikeluarkan, tapi Sorizo menutup hari dari seorang Kabuki. Aran versus everybody. Aran catch it to win. Tapi nampaknya Super Saiyan akan tumbang dengan adanya high di depan sana. Pertukaran yang cukup adil untuk kedua belah pihak. Sama-sama gold player. Dan bahkan kalau untuk kita di Kabuki, tidak tumbang ini akan menjadi keuntungan dari Aura Fire. Karena di depan sana Aura mencoba untuk menutup pasukan dari para Bigetron Alpha. Seperti menjadi pilihan utama, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Aura Fire mereka melakukan 2 fight yang berbeda. 2 fight yang berbeda dengan damage yang berbeda pula. Dan balik lagi, buy time yang mahal Profesor. Wah, itu dia. Tadi udah aku sempat mention Momochan juga mungkin setuju kalau ini bukan target utama. Ya. Langsung ganti target ke Kabuki dong. Karena kita udah ngeliat 3 kali Bigetron Alpha mereka mencoba untuk men-take down Aran ini. 1 versus 3, 1 versus 4. Mereka nggak bisa numbangin Aran dengan cukup mudah. Terlalu tanky, dia punya damage juga. Dan bahkan efek sisi dari knock up streak ini yang ngebuat pemain-pemain Bigetron Alpha malah kebawa sama kesetir sama permainan si Aran ini. Wah, ini Aran bahkan tadi targetingnya langsung oke Super Key duluan ya kan. Dia paksa mundur. Minimal ya battle spellnya keluar dulu dan itu terbukti. Super Key sudah keluar dari flickernya dan ini yang mungkin akan diperhatikan juga sama Bigetron Alpha. Mereka akan grouping atau jangan-jangan bakal kemakan sama Aran dengan gameplay tarik ulurnya. Malah aku bilang jangan sampai kemakan dengan gameplay tarik ulur dari seorang Aran. Mereka akan fokus mungkin coba untuk mengincar ke arah Kabuki atau Sin di arah belakang. Mereka punya 2 pemain yang bisa ngincar ke arah belakang. Ada Finn dan juga ada seorang Sorizo. Jadi tentunya mereka harus mencari target yang lebih efektif untuk setidaknya membuat pincang tim fight 4 melawan 3 untuk Bigetron Alpha. Oke, kalau di dalam sosial media dari Reza Palevi, cacing-cacing naga-naga, dan bahkan bakal coba lihat berhasil mendapatkan Lord Kabuki. Spreaddown akan coba dikeluarkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Super Key harus respect dengan damage yang diberikan oleh dengan Astra Rico plus Dire Hit. Itu bisa menjadikan dirinya meledak. Itu benar-benar damage yang tinggi banget dan bahkan dari hitnya aktif. Untungnya nggak langsung tumbang. Iya. Bayangin kalau misalkan tiba-tiba langsung tumbang dan Meledak. udah ada Divine Glaive juga. Jadi Athena Shield akan tembus di sini. Itu Gimana udah. caranya Bigetron Alpha untuk build up lagi? Gimana caranya mereka untuk snowball lagi? Dan mereka udah mulai terpatahkan nih Momochan. Sekarang mereka udah mulai terasa terganggu dengan keberadaan dari High yang bisa melakukan astral recruit dari arah jauh. Oke, tapi yang terganggu bukan mereka doang, tapi buat kalian yang kepalanya gatal, jangan lupa gunakan Head and Shoulders karena akan mengganggu aktivitas hari-harian Anda. Tapi tentunya kita harus ada Valorous Tank depan sana, membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk semaksimal mungkin mempertahankan mid lane turret mereka. Menuju ke arah top lane, para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka telah mendeteksi adanya Lord yang akan coba mengamuk dan melepaskan range terhadap inner turret mereka.
Meskipun begitu, para pasukan dari Bigetron Alpha mereka agak sedikit terzoning out. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mencoba untuk melakukan defensif. Memasakkan tahun menuju ke Saravan. Wajah telah dikeluarkan. Masih ada Heavy Spin. Di depan sana. Belum ada following up damage. Tapi ini menandakan setidaknya. Shutdown! Shutdown Kabuki! Tiba-tiba lihat damage yang diberikan dengan ada Rapati. Berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal oleh seorang Super Cats. Balikan kembali keadaannya. 2 poin kill hilang. Kabuki kembali. Kabuki benar-benar memberikan damage yang sangat besar. Berikan PS. PS sudah dipecah begitu saja. Aran di arah bottom lane juga mendorong. Para pasukan Bigetron Alpha dalam bahaya. Ini bencana. Mereka mencoba untuk memaksa Tivan kembali. Tersisa 3 orang. Maka coba di all-in. Keberkayanya. Tidak beda Eseng, langsung ada ke depan, langsung adanya sebuah base yang terbuka menuju ke arah seorang Super Chorizo dan bahkan ini bencana Aura Fire membalaskan early game mereka yang sulit didapatkan dan menuju ke arah base segera dikeluarkan. Akhirnya mereka meredam permainan nampaknya kali Profesor. Wah ini nggak boleh kalau misalkan terlalu overextend karena balik lagi Kabuki juga setengah darah. Terlalu memaksa ini bakal jadi malapetaka. Bigetron Alpha masih bisa defense Momochan. Ya, tapi udah ada tembakan peringatan berkali-kali dari seorang Kabuki yang dimana permainan sabar dibawakan oleh Aura Fire memberikan space yang cukup banyak ke arah Kabuki sampai-sampai pemain dari Bigetron Alpha nggak dikasih untuk mengincar ke arah belakang dari Aura Fire. Kabuki dijaga habis-habisan dengan pergerakan Aran yang selalu memotong dari arah blind spot. Dia cukup dikhawatirkan dari Bigetron Alpha. Lagi dan lagi Aran sangat mempesona di debut pertamanya. Cacing-cacing, naga-naga. Cacing-cacing, naga-naga. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan kembali dari Bigetron Alpha karena mereka perlu mengincar backlanernya. Kalau kita melihat dari instant replaynya Momochan, ini akan lebih berfokus sama bagaimana cara dari teman-teman Aura Fire main front to back. Mereka mau super Fin kek, mau super Ken, mau super Chorizo, mereka akan berikan semua damage-nya demi satu tujuan, yaitu adalah bermain dengan kuantitas yang lebih diunggulkan. Dan bahkan double kill dari Hai ini menandakan bahwa dire hitnya sudah memiliki damage yang sangat-sangat brutal. Udah maksimal, ini udah siap jedak-jeduk untuk meledak. Betul sekali, dan bahkan Aura Fire yang kita tahu mid to the late game mereka cukup, mungkin aku bisa bilang cukup struggle ya. Tapi sekarang dengan hanya keberadaan Aran, ini mengubah semua tempo permainan dari Aura Fire di mid to the late game. Keren Rapati from Kabuki. Following up damage dari strike. Membuat immortality-nya pecah Super Ken. No immortality for this time. Ketika team fight yang sangat mahal. Super Ken gak punya immortality. Bahkan Chorizo lihat itu Astral Recall-nya terlalu sakit. Best dari Bigetron Alpha mulai dibuka menuju ke arah depan. This is Captain Saken speaking. Saken belum terbang di saat yang sangat tepat. Karena masukan dari Bigetron Alpha masih dapat untuk menahan Lord supaya tidak masuk ke base. Tapi lihat Minan telah masuk di 3 wave berbeda. Langsung berbeda Eseng. Masih ada Heavy Spin. Menangkap seorang Super Saken. Kenonton berhasil diselamatkan. Tapi ternyata di depan sana. Aran gagal dan David Linson Super Kaken. Gagal didapatkan. Kabukinya tumpah. What a play from King. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha memberikan kembali keadaan mereka mencoba untuk mengejar Van. Sin. Bigetron telah berteriak. Retribution di spawn point. Flicker bahkan telah digunakan para pasukan dari Bigetron Alpha memaksakan Van untuk tumbang. Dan kalau Van tumbang, mereka gak punya lagi Akai. Mereka akan memaksa maka Super Saken menjadi sosok yang mengajar arahan. Oh my god, Profesor. Permainan dari Bigetron Alpha, mereka terlalu rapi untuk melakukan defense kali ini. Dan ini dia pemaksaan untuk endgame. Momochan lagi-lagi kita melihat hal ini berkali-kali bahkan. Kalau kita mungkin melihat dari beberapa pertandingan, ini kayaknya paling bener-bener so close. Iya, so close but not yet so far. Tapi lihat Aura Fire. Mereka tadi team fight-nya sempat kepisah 2, B. Di mana Van yang memang fokus untuk nge-lock ke arah Super Saken. Tapi ketika lock dari Heavy Spin-nya kebuka, ini ngebuat Super Saken-nya tentunya nggak akan terkunci lagi. Tapi di sisi lain, ada Kabuki yang diincer mati-matian sama Chorizo dan juga Super Ki. Jadi dua team fight yang berbeda membuat Aura Fire mereka jadi bingung. Ini siapa yang harus benar-benar di cover? Dan ketika Kabuki tumbang, tentunya itu jadi satu hal yang mahal untuk Aura Fire karena mereka udah unggul tadi dari 4.400. Karena satu tim fight yang terlalu memaksakan di area base dari Bigetron Alpha, mereka sekarang udah mulai dikejar perlahan oleh Bigetron Alpha. Tapi ingat, tenang aja. Yang mahal mungkin tadi ya kan trade-nya, tapi kalau misalkan hal mahal bisa jadi murah gara-gara promo dari kita. Wow, betul. Yang tadi muncul teman-teman ya. Dan ini dia in-game equipment-nya kalau kita lihat untuk sekarang, udah full item hampir untuk dari Sin-nya. Sin kayaknya last itemnya oke banget kalau misalkan dia jadikan Winter Truncheon. Tapi kalau kita lihat nih dari Super Ki Momochan, dia belum tumbang dan dia udah punya Blood Wings. Pasifnya masih 40, ini yang perlu dicatat. Dia damage-nya bakal tinggi banget.
Dan untuk time dance-nya dia bakal cepet banget. Ya, dia sekali Shadow Stampede, wah itu bakalan buyar pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan kalau kita ngeliat Kabuki yang sekarang posisinya ini benar-benar harus di-cover oleh pemain dari Aura Fire. Bigetron Alpha, mereka akan berfokus gimana caranya dari Sin dan juga dari Kabuki ini tumbang terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, Bigetron Alpha, mereka peka banget terhadap keberadaan dari seorang Aran yang mencoba untuk memberikan distraction dari sisi lainnya. Iya, dan itu distraction yang bener-bener mahal banget dari Aran. Karena dari tadi kita lihat Momochan selalu digagalkan key-nya untuk join team fight. Berlima, groupingnya nggak bisa. Karena ketika mau close altar lagi-lagi diganggu sama jab-nya dari Aran. Kombonya, dia heavy left punch, dia jab dari Arannya, ngebikin key-nya biar low. Nanti eksekutornya datang dari Renas Apati Kabuki atau mungkin dari Astral Recall dari seorang Hai. Dan Sin, Federer Airstrike-nya selalu on point. Bahkan untuk sampai saat ini Finn. Oke, flicker, super key. Terpaksa melakukan flicker. Itu dia. Dibandingkan dia harus pecah. Oke. Dan bahkan ini adalah pertanda yang sangat mahal untuk Aura Fire. Mereka harusnya udah tahu kalau para pasukan dari Bigetron Alpha bisa saja melakukan cutting terhadap seorang Aran. Tapi ternyata itu hanya buying time belaka. Federer yang tadi keluarkan. Flicker menuju ke arah sana super key. Masih dapat bertahan. Super Torizo hilang. Instant pick up didapatkan Kerbal Top 7K. Menuju ke arah depan. Pasukan para Bigetron Alpha. Mereka sedikit mengendorkan permainan di arah Lord. Dan kemungkinan besar mereka akan coba merelakan. Tapi ternyata super key masih mau lebih. Masih ada Heavy Spin. Dapatkan Heavy Spin. Save the day. What a red devotion from Fun Professor. Dan tapi lihat Arannya dia gak tumbang masalahnya. Masih dikejar dan Aran still alive. Momochan, what happened? Ini bakal jadi pemain yang benar-benar menyebalkan Aran. Seberapa lama dia buying time di area base dari Bigetron Alpha membuat Finn dan juga Sorizo-nya sibuk. Sehingga nggak akan ada yang bisa melakukan kontes secara berlima dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Dan itu membuat distraksi yang sangat amat menyebalkan untuk Bigetron Alpha. Dan mau-mau Aura Fire mereka bisa menggiring lawan ini masuk ke area base-nya. Langsung dimasukin ke arah base-nya karena PDS tadi keluarkan. Tapi membuatnya dengan sangat cepat diselesaikan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Pasukan Bigetron Alpha benar-benar masih bertahan. Bigetron Alpha menolak untuk dipecahkan. Tim fight yang sangat luar biasa. Empel Arena tepuk tangan dulu guys. Wow, karena ini permainan luar biasa. Fan di depan sana membuka crossbow tank. Witness point sudah tidak ada. Tapi lihat super second. Kali ini udah nggak ada Nurse Flower. Miliknya harus mundur sedikit. Damage yang diberikan. Udah mulai respect. Better attack. Super cat. Retribution. Immortality. Udah ke belakang. Heavy spin for nothing. Oh, sorry. Masih mau lebih dan again and again Sorizo bertemu kembarannya. Aran menjadi distraction. Seperti Sorizo ketika melawan tim lain, Profesor. Wah. Dia Ini- bertemu sosok yang sama. Walaupun gak ada nickname supernya, tapi Aran memainkan super play yang luar biasa. Super play sosok sama. Luar biasa sih. Di satu pemain cuma hanya karena satu pemain. Cuma satu pemain. Bigetron sekarang bukan cuma peka sama super minion. Tapi di mana Aran ini berada mereka harus cari tahu. Iya. Itu yang dilakukan tim lain ketika melawan seorang Super Sorizo. Mereka tuh benar-benar di buying time di mana Sorizo berada. Dia bahkan recall-recall di depan sana, di depan base muncul cutting, laning jauh. Selalu itu yang terjadi dan dia tidak tumbang. Dan pembuangan waktunya ini bener-bener kayak Mahal. Lord dapet, Lord evolve loh bayangin. Ya. Dan lagi-lagi Bigetron Alpha kebingungan gimana caranya untuk menangkap Aran itu yang pertama. Yang kedua gimana caranya menghentikan Fun dengan Retribution walaupun satu generasi dengan Super Ken. Benar. Tapi Retributionnya pun sama-sama gila. Tapi Momochan, Profesor KB, Immortal pecah bisa beli lagi. Tumbang bisa hidup lagi tapi waktu tidak akan kembali. Jadi waktu yang dibeli oleh para pasukan dari Aura Fire, lebih tepatnya Aran, itu mahal banget dan tiada yang bisa ngebandingin ya Profesor. Iya, balik lagi. Emang kadang-kadang waktunya ini loh. Tadi hampir 1 menit dia jalan-jalan Iya, dia muter-muter. dari mid lane ke top lane ke bottom lane dan tidak ditangkap sama sekali Itu dia. oleh Super Saiyan dan juga Sun. Oh, surprise! Happy birthday! Wow. Super Sorizo! Kali Wow. ini harus ditumbangin dengan sangat instan. Para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka 4 versus 5 dan bahkan 1 menit. Ingat, 1 menit tanpa ada Super Sorizo. Mereka mau mendorong 3 wave. Atau mereka nanti menuju ke arah Lord. Decision mereka harus benar-benar putuskan sekarang, Profesor. Sekarang atau mau kemana pun ini 4 lawan 5 Momochan. Iya. Ini Jadi bakal sulit. harus bener-bener lebih safe mainnya. Dan jangan lupa Bigetron Alpha mereka harus memperhatikan time management minionnya karena super key
dia belum tumbang dan ini yang bakal jadi poin plus di satu sisi lainnya. Ya, dia punya pasif tentunya yang akan memperpendek durasi respawnnya dari seorang super key. Tapi Aura Fire tentunya bermain objektif adalah kunci mereka di menit ke-25 kali ini. Sin udah ngebuka semua mapnya. Boost yang akan coba ditempati oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Vikitron Alpha mereka nggak akan dikasih kesempatan untuk melakukan kontes lagi-lagi. Karena Aran akan selalu mendistract pemain-pemain dari Vikitron Alpha. Kalau kita tahu dulu, Lihat Arannya. Sorizo selalu menjadi orang yang selalu nge-cutting jauh. Tapi sekarang ada Aran. Ada Lagi-lagi Aran Gak berbuat gitu. ulah kali ini. membuat ulah dan bahkan lagi-lagi teman-teman satu pemain dari MDL yang sangat berpotensi muncul kembali. Season 11 kita udah ngeliat ada Super Ken, Iya. terus ada Fun juga. Aran Sekarang kayaknya emang udah jadi Regenerasi. Seasonnya XP laner juga jatuhnya. ya, karena apalagi XP Lena dengan emblem terbaru sekarang dia bakal lebih adjustable. Lihat quantum charge-nya apalagi. Sekarang gimana caranya dia mainin fighter kombinasikannya, Momochan. Jadi banyak yang bisa mereka explore. Ya, dan ingat Ki ini memang belum tumbang sama sekali. Mungkin kalau Ki tumbang dia masih bisa untuk respon cepat, tapi Flicker sudah digunakan. Dan bahkan Lordnya juga sudah mulai masuk ke area base dari Vikitron Alpha LG. Kembali terjadi, langsung ada penutup pintu para pasukan dari Vikitron Alpha. Mereka sedikit terpaksa, ini bencana. BC terbuka, BC terespons, bakal coba di all-in begitu saja. Kabuki gagal, tapi one shot. This is Captain Super Sangat sedikit, tapi nampaknya gagal. Aura Fire, take the game one. Dan MVP kali ini, aku menuju ke arah Aran. Aran,